Allah. Allah. Astagfirullah. Lihat teman-teman. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, teman-teman, kita bersihkan aja ini dulu. Dan kita di sini kita bikin tendanya, teman-teman ya. Karena ini banyak pohon, mungkin ini mendung, dan kalau memang turun hujan nggak kebasahan kita, teman-teman. Jadi kita langsung untuk kita bereskan aja ini dulu, teman-teman, supaya kita lebih aman di sini, oke? Allah Akbar. Dengar tak, teman-teman? Hah? Kayak ada suara anehnya. Ini baru sebentar kita kayak seperti ada yang mendengarkan apa-apa gitu, teman-teman. Allah Akbar. Jadi kita fokusnya ini dulu, teman-teman. Allah Akbar. Nah, teman-teman, jadi alhamdulillah juga kita sudah sampai ke lokasi ini dengan selamat. Dan sebenarnya lokasi ini sangat luar biasa angker juga sih, teman-teman. Dan di saat Kubah Misteri mendengarkan, di sini memang tempat seorang kakek meninggal dunia, teman-teman. Nah, ceritanya yang saya dengarkan dari percakapan seseorang, kakek itu dulu tinggal di tempat hutan ini, teman-teman. Dia pernah sih dia bikinkan kubu di sini. Nah, terus kakek itu memang nggak ada keluarga lagi, teman-teman. Jadi kakek itu tinggal di tempat hutan ini, dia sendirian dan lama dia nggak ada orang nengok gitulah, teman-teman.
Jadi tinggal di sini sampai kakek itu meninggal dunia di tempat lokasi ini. Nah, tapi yang gue herankan teman-teman, kakek itu meninggal sampai kakek itu busuk di tempat gubuk itu teman-teman. Nah, nggak ada yang melihatkan jenazah kakek itu di saat kakek itu hidup, dan nggak ada orang datang ke tempat kakek itu, karena kakek itu dia dulu kayak apa nih, kayak dia menguasai ilmu hitam gitu. Nah, makanya warga diusir kakek itu, nggak diboleh tinggal di perumahan gitu teman-teman. Jadi tinggal dia di hutan ini sampai dia meninggal di tempat lokasi ini, sampai busuk nggak ada yang lihat teman-teman. Nah, jadi kayak gitu juga sih yang Kubah Misteri mendengarkan cerita dari lokasi ini teman-teman. Nah, jadi Kubah Misteri nggak berani juga sih untuk memasukkan gubuk itu teman-teman. Jadi gubuknya arah dalam situ teman-teman ya, karena nggak besar juga sih gubuk itu. Mungkin kakek itu tinggal 1 tahun gitulah teman-teman, 1 tahun itu tinggal di situ. Nah, selesai itu kakek itu meninggal. Dan kata-kata orang di sini memang banyak juga sih mitos-mitos horor kayak gitu. Dan makanya Kubah Misteri datang ke tempat lokasi ini mau saksikan kayak gimana teman-teman. Nah, jadi kita sebelum kita mengeksplorkan dari tempat ini, dan kita bikin masakan aja dulu seperti kayak biasa teman-teman. Oke. Jadi kalian perhatikan di kamera sebaik mungkin. Terkadang Kubah Misteri gak fokus untuk melihatkan sesuatu di sini teman-teman. Dan teman-teman yang perhatikan sebaik mungkin di arah situ. Oke. Allahu Akbar. Jadi terkadang teman-teman, kebiasaannya pas kita masukkan ke tengah-tengah hutan seperti ini, dan kita banyak rintangan yang kita menghadapi teman-teman. Sepertinya ada gerakan gitu yang nggak kita ketahuikan, ada suara-suara aneh muncul dengan tiba-tiba gitu. Dan Kubah Misteri sangat penasaran juga sih kalau ada suara-suara aneh gitu teman-teman. Dan makanya kita selalu memantau ke lokasi ini teman-teman. Mungkin kalau ada memang apa-apa, langsung kita lari ataupun kita mencari ikan gitu. Tapi kita bisa enak juga sih kita nikmati setiap malam di tengah-tengah hutan. Walaupun kita sendirian, pasti kita terhibur juga sih teman-teman. Karena banyak gangguan gitu yang kita menemukan setiap malam di apapun yang
akan terjadi teman-teman, itu udah resiko juga sih gitu. Dan kita harus kuat, sekuat-kuatnya kita mempertahankan walaupun kita nginap di sini teman-teman. Oke, dan kita kayak biasa kita masakkan aja dulu. Dengar nggak tadi? Kayak ada gerakan gitu teman-teman ya. Tapi memang kalau memang ada korbannya di sini teman-teman. Tapi kebiasaannya kalau memang jasadnya nggak diambil dari tempat lokasi korban teman-teman, memang di situ ada kemunculannya. Ini kita mau bahaskan kayak gitu juga sih teman-teman. Terkadang kayak gitu kisahnya. Tapi aku di setiap mendengarkan informasi dari percakapan orang, memang saya kurang yakin juga sih apa itu memang benar terjadi kayak gitu teman-teman. Dan harus kita memastikan, harus kita selidikikan sebenarnya apa yang ada di tempat ini teman-teman. Jadi kita terlalu merinding teman-teman. Ini aku aja udah merinding gitu. Oke. Allah Akbar.
Jadi kayak gitu juga sih teman-teman, kita di tengah-tengah hutan seperti ini, apa yang kita rasakan, apa yang kita tahu kan gitu. Ini terkadang masih awal dan sebentar lagi kayak gimana rasanya teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman, kita bisa ngajak orang. Tapi saya emang suka sendirian juga sih teman-teman, di saat pergi ke hutan gini. Allah. Allahu Akbar. Tapi ya tadi kayak ada gerakan teman-teman. Jadi yang kita masuk ini terlalu dalam juga sih teman-teman, tempat ini terlalu dalam. Susah kita masuk dalam sini teman-teman, karena hutannya terlalu banyak pohon gitu. Dan sampai di sini saya bersihkan, jadi kita bisa pasang tenda dari sini teman-teman. Dengar ya. Ya. Dan dengar gak kalian? Ini pada merinding kali teman-teman.
Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget teman-teman. Allah Akbar. Jadi ini semuanya udah selesai teman-teman. Dan kita seperti kayak biasa. Jadi di saat ku dengarkan banyak suara gitu teman-teman, banyak suara yang suaranya nggak Kubah Misteri tahu kan. Dan sebenarnya suara apa dan Kubah Misteri nggak tahu teman-teman. Udah tadi saya mendengarkan itu kayak seperti ada orang teriak-teriak gitu teman-teman. Tapi hutan ini dengan perumahan warga memang jauh juga sih teman-teman. Allah Akbar. Astagfirullah. Loh, Allah. Astagfirullah. Halo? Tadi aku dengarkan arah kelewatan gitu suaranya teman-teman, arah sini. Nah,
Tapi pas aku dengarkan memang aku terkejut juga sih teman-teman. Terkejut. Dan mungkin apa dia masuk ke dalam sini teman-teman. Halo, salena wale badile solihim, wujud. Merinding teman-teman aku ya. Ini pohonnya luar biasa cuy. Ya. Halo. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Lihat teman-teman. Perhatikan sebaik mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Halo. Di atas pohon, di atas pohon. Astagfirullah. La ilaha illallah. Tadi di sini teman-teman. Tadi di sini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Emang jelas teman-teman, aku lihat kan di arah sini tadi. Halo, nampak diri lagi. Hah? Allahu Akbar, goyang nih. Hah? Suara, Cuk. Suara. Di mana kalian? La ilaha illallah. Ini semakin dekat suaranya teman-teman. Dengar nggak? Halo? Anjir. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kayak di depanku, Cuk. Ya. Jadi yang mengherankan arah sini teman-teman tadi. Memang jelas juga sih. Ada yang berdiri di atas pohon ini. Dia panjang gitu teman-teman. Dia panjang dan aku senter ke depannya. Dan aku pendam kameranya, tiba-tiba pas saya kejar dia hilang teman-teman. Ya. Hilang begitu saja. Allahu Akbar. Halo. Dan tiba-tiba lagi ada suara tangisan gitu, teman-teman. Halo, keluar. Hah? Di mana? Di mana kamu? Sembunyi? Jangan berisik kamu.
Mungkin dia arah sini belum hilang juga sih teman-teman. Mungkin ada jejaknya mungkin gitu. Itu apa nih? Aku sangat merinding juga sih. Hah? Sangat merinding. Allah Akbar. Astagfirullah. La ilaha illallah. Gawat nih, gawat. Oke, kita balik lagi. Kita akan masuk ke dalam tenda teman-teman. Kita perhatikan di luar tenda. Mungkin kalau apa nih? Kalau bisa dia datang lagi ke tempat kita, dia datang. Oke. Anjay. Ini walaupun kita nggak kuat teman-teman, kita harus memperkuatkan dari tempat ini apapun risikonya. Oke. Jadi kita coba aja dulu, kita masuk dalam tendanya. Allah Akbar. Nah, kebiasaannya nampak teman-teman, sosok itu pas kita masuk ke dalam tenda. Nah, teman-teman, tadi aku memang luar biasa penasaran gitu teman-teman ya. Kita cerita sedikit. Pas Kubah Misteri tadi, pas Kubah Misteri lagi duduk di luar, tiba-tiba ada gerakan keras teman-teman, keras di luar, mungkin di belakang gitu. Dan di saat Kubah Misteri eksplorkan tadi ya, di saat Kubah Misteri eksplorkan tadi, dan tiba-tiba Kubah Misteri terkejut gitu. Lalu aku lihat ke depan, tiba-tiba tertangkap sosok makhluk halus yang ada di atas pohon teman-teman. Nah, sampai aku merinding sekali, tapi aku mempertahankan diri teman-teman dari tempat ini supaya kita gak kabur, gak takut gitu. Nah, terus aku pendam kameranya, terus tiba-tiba aku kejar ke tempat mereka. Siapa tahu kita bisa tertangkap juga sih, ya kan? Terus aku kejar dan tiba-tiba dia hilang teman-teman, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Dan aku panik juga sih di situ. Lalu aku arahkan kameranya ke arah situ. Dan tiba-tiba kemunculan suara tangisan lagi. Dan aku semakin merinding lagi teman-teman. Semakin merinding lagi. Terus aku pantaukan gimana. Aku pantaukan gimana suaranya mana. Pas aku jalan dikit gitu. Suaranya bisa dekat. Bisa dekat dengan saya teman-teman. Bisa dekat dengan saya. Apa itu? Mungkin itu sosok yang tadi. Nah, dan aku keputusan explore keliling ke tempat ini, tendaku. Gak ada nampak-nampak apa-apa. Kemudian aku terciumkan bau busuk gitu teman-teman. Bau busuk. Oke, bau busuk gitu. Terus Allah Akbar. Dengar ya? Halo? Tapi kalau kayak gini nggak bisa kita membayangkan juga sih teman-teman. Karena ini serangan hantu. Dia benar-benar kejam gitu. Ya. Oke, dan kita coba istirahat sebentar. Teman-teman, jadi di saat Kubah Misteri istirahat di dalam tenda, Kubah Misteri
tolong diperhatikan sebaik mungkin, di arah luar tenda, karena aku nggak sanggup melihat juga si arah luar tenda teman-teman, di kamera luar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini sangat parah teman-teman ya. Tadi ada gerakan di apa nih, di sini. Lalu aku terkejut gitu.
Jadi arah sini teman-teman berisik sekali. Nah, yang gue herankan saat aku saat aku di sini teman-teman. Ya, saat aku di dalam tenda dan gerakannya arah luar memang sering sekali sih. Ini yang sebenarnya apa teman-teman ya? Dan aku memang kurang yakin juga sih teman-teman. Kurang yakin bahwa di sini apa yang ada. Allah Akbar. La ilaha illallah. Tapi yang sebenarnya teman-teman, aku terasakan dan sepertinya kayak ada sesuatu di tempat ini teman-teman. Dan makanya Kubah Misteri harus mempertahan di dalam tenda supaya kita nggak terjadi apa-apa gitu teman-teman. Nah mungkin aku pas di dalam tenda banyak sih mendengarkan suara gerakan di luar teman-teman. Sampai aku merinding banget, ketakutan gitu, hampir nggak kuat lagi dari sini cuy. Dan kita akan menyaksikan di tempat ini teman-teman, karena tadi di dalam aku merinding sekali sih ketika aku di dalam tenda, dan sepertinya ada sesuatu gerakan di luar tenda. Pas saya keluar ke sini teman-teman, memang nggak ada menemukan apa-apa gitu, dan aku sangat kaku juga sih di dalam tenda, merinding gitu, sampai aku ketakutan gitu. Ada yang gores-goreskan tendaku dari dari belakang, sampai aku terlihat ke atasnya, tiba-tiba tendanya bisa ada yang gores-gores seperti ini, dan aku panik itu teman-teman. Nah ini tiba-tiba aku merinding cuy. Hah? Astagfirullah. Tadi aku kayak ada melihat sesuatu gitu cuy. Halo? Allah. Ini jelas juga sih teman-teman. Jadi ke arah sini. Dan kameranya bisa aku lihatkan dari sini teman-teman. Anjay. Kita masuk lagi. Oke. Allah Akbar. Memang kalau kayak gitu gak berani juga sih untuk Kubah Misteri kejarkan teman-teman. Ini bisa berbahaya kita sendiri kalau memang itu sosok makhluk halus ataupun dia mitos gitu teman-teman, di binatang buas. Tapi aku lihat kan di kamera, tiba-tiba ada bayangan putih yang terbang di belakangku. Jadi gak sejelas mungkin juga sih aku lihatkan tadi teman-teman. Jadi nanti kita cek ulang di kameranya, dan apa itu, aku takut sekali juga sih teman-teman. Oke, dan kita lanjut tidur lagi.